Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya harus tetap bersemangat. Senang sekali hari ini saya Dr. Novadini kembali menjumpai Anda dalam acara Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, di episode kali ini tema kita adalah psoriasis. Nah, di psoriasis ini adalah suatu penyakit yang menyerang bagian kulit kita. Untuk lebih jelasnya, saat ini saya sudah bersama dengan kedua narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Junia dan juga Dr. Putri Santri. Namun sebelum kita sapa dan simak materi dari mereka lebih lanjut, aku mau kasih tahu dulu nih untuk pemirsa yang ingin bertanya, bisa menghubungi kami di nomor 0851 7676 4648. Kalian bisa telepon ataupun via WhatsApp. Nah, atau bisa juga mengirimkan pertanyaannya ke Instagramnya @tvri Bengkulu. Di sana ada postingan dokter kita terkait dengan tema hari ini. Jadi, pemirsa bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Baik, langsung aja kita sapa kedua narasumber kita pada hari ini. Halo dokter. Hai. Bagaimana kabarnya hari Dokter Putri, Dokter Junia? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Dok. Masih bersemangat ya? Semangat. Bersemangat. Itu yang terpenting ya, Dok ya? Iya. Nah, mengenai tema kita pada hari ini, boleh dijelasin secara singkat dulu nggak, Dok? Sebelum kita masuk ke materi pertama dari Dokter Junia. Oke. Penyakit ini mungkin tidak familiar ya, tapi sebenarnya banyak terjadi. Dan dia itu penyakitnya mirip dengan penyakit kulit itu rentan mirip satu sama lain itu agak sulit dibedakan, terutama untuk masyarakat luas, masyarakat awam. Nah, ini sebenarnya sangat banyak terjadi dan faktornya itu pun banyak. Jadi mungkin materi hari ini bisa menambah, oh ternyata ada ya penyakit ini gitu. Menambah pengetahuan lagi untuk para pemirsa ya, Dok ya? Iya. Kita langsung masuk materi aja kali ya, Dok ya? Oke, baik. Sama Dokter Putri, nyimak dulu kita ya, Dok ya? Iya. Oke, kita mulai. Oke, materinya psoriasis ya. Hari ini materi kita tentang penyakit di kulit, salah satunya ini psoriasis. Oke. Ada sedikit gangguan ini sepertinya, Dok ya? Biasa. Biasa. Aja. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Psoriasis ini penyakitnya mungkin paling banyak disebabkan karena apa gitu, Dok? Boleh diceritakan? Oh iya, kebanyakan itu dia multifaktorial ya, tidak bisa satu penyebab. Tapi psoriasis ini sendiri dia diperberat oleh biasanya faktor risikonya stres. Saya sendiri pernah mengalami, Dokter Putri pun pernah mengalami begitu. Jadi saat stresor itu tinggi, yang awalnya itu kecil aja kayak tik gitu, kayak jerawat kecil. Nanti lama makin stresnya makin lebar, makin bersisik, makin tebal. Kenapa? Begitu. Karena stres, Dok? Agak sedikit apa ya? Kalau teorinya itu nggak ada penjelasan pasti ya, tapi berhubungan dengan sel imun sih. Iya, ada respon sel imun, sel T dan lain-lain itu dia jadi kulit proliferasi atau pertumbuhannya itu jadi berlebih, kemudian dia kalau dia kulit rusak kan dia otomatis mati ya. Nah, jadi berlebih juga. Jadi dia menebal begitu. Oke, mungkin sudah kita bisa lanjut ya. Kita lihat ke slide lagi ya, Dok ya? Iya, oke. Oh, masih ada sedikit. Oke, udah bisa di next. Oke, Nah, saya yang salah pencet ternyata. Oke, kita definisi dulu ya psoriasis. Ini sebenarnya udah digalakkan sama Kementerian Kesehatan ya. Kalau kita lihat di internet itu banyak pamflet-pamfletnya. Maksudnya karena ini jarang dikenali, orang taunya jamur aja, gatal kulit atau skabies sejenisnya ya. Ternyata ada nama penyakitnya psoriasis. Nah, ini penyakit peradangan kulit menahun dan kronik, misalnya residif itu berulang. Umumnya ditandai dengan kering dan bersisik. Nah, masalahnya kering dan bersisik itu rata-rata di penyakit kulit semuanya ada. Gimana nih bedainnya? Nanti untuk detailnya pemeriksaannya akan dijelaskan oleh Dokter Putri. Saya jelaskan secara garis besar dulu di awal.
Nah, tanda-tanda tersebut juga terkadang disertai rasa gatal atau perih. Saat muncul rasa gatal, kita pasti ada respon menggaruk nih. Nah, saat respon menggaruk, itu kan terjadi modifikasi lagi di kulit. Nanti ada lagi gambarannya khas itu setelah digaruk jadi apa. Kemudian setelah digaruk itu, pasca digaruk itu langsung yang muncul itu apa. Nanti dijelaskan lagi di akhir gitu. Nah, ini contohnya dia bisa terjadi di mana aja di tubuh. Ini di tangan ya contohnya. Gambaran kulit normal itu seperti ini. Oke. Nah, psoriasis itu terjadi penebalan ini yang kayak kulit mati gitu. Iya, begitu. Baru di bawahnya oke, dia ada respon imun aja ya. Semua bagian tubuh itu bisa terserang. Namun itu paling banyak pada lutut, punggung, siku atau kulit kepala. Daerah yang lebih sering kena hentakan seperti itu ya? Tidak juga. Tidak Dia karena daerah itu rentan kering ya. Oh, gitu. Semakin kering dia semakin mudah. Kulit kepala paling banyak kalau pasien saya temui. Tapi rata-rata kalau mahasiswa kesehatan yang stresornya tinggi ya, itu paling banyak di tangan, di siku atau di kaki, di lengan, pokoknya di ekstremitas begitu. Paling banyak di situ. Pada lutut, karena dia kering ya, lutut kita kan cenderung kering. Tempat-tempat lipatan biasanya juga. Nanti ada jenisnya lagi tuh, yang di lipatan apa, di seluruh tubuh apa, bentuknya pun banyak. Jadi memang beda lagi ya, Dok? Iya, beda-beda. Jadi sangat luas sebenarnya. Oke. Nah, penyebabnya sendiri belum diketahui nih secara pasti yang menyebabkan psoriasis. Diduga terjadi akibat gangguan pada sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan sel-sel kulit berganti lebih cepat dan dari seharusnya. Jadi sel-sel kulit mati itu menumpuk. Biasanya kan kalau sel kulit mati kan selapis dulu, terus kita mandi, tergosok aktivitas hilang. Karena dia lebih cepat, jadi penumpukannya itu jadi terlebih terlihat kering jadi tebal. Jadi kayak kerak gitu ya. Oke, faktornya yang khas itu biasanya pemicunya merokok, stres. Merokok itu mungkin apa sih orang melepas stres dengan merokok ya? Yeah. Tapi rokok itu sendiri asapnya itu bisa bikin stres untuk tubuh kita bukan dalam bentuk pikiran, tapi dalam paparan. Iya, betul. Riwayat psoriasis dalam keluarga juga mempengaruhi keparahan dan seringnya muncul. Jadi ini bisa jadi penyakit turunan ya, Dok ya? Bukan diturunkan, tapi kalau keluarganya kena, dia beresiko kena lebih tinggi. Oh, iya gitu. Konsumsi minuman beralkohol, cuaca yang terlalu dingin atau kering. Ini mempengaruhi kenapa dia seringnya di siku atau di lutut. Lebih kering, iya, lebih kering. Kemudian infeksi seperti infeksi tenggorokan atau infeksi kulit. Bisa juga ditandai nanti karena itu kan ada stres di tubuh kita ya, ada infeksi, jadi bisa memicu imun, akhirnya bereaksi terjadi penumpukan sel kulit mati tadi. Perubahan hormon pada wanita akibat menstruasi ataupun menopause, cedera pada kulit, misalnya gigitan serangga, tergores, terbakar sinar matahari ya. Penggunaan obat-obatan tertentu, litium, obat hipertensi dan obat malaria. Nah, ini saya jelaskan dulu, kalau di kedokteran itu ada kompetensi ya. Nah, ini 3A kompetensinya, maksudnya hanya di dokter umum itu hanya mentata laksana awal saja. Nanti untuk akhirnya itu akan dirujuk ke dokter spesialis kulit biasanya, begitu. Memang penata laksanaannya tidak bisa kita jelaskan secara detail obat-obatnya, karena saat sudah sampai ke spesialis kulit itu jenis obatnya sangat banyak dan itu rata-rata itu udah obat berat. Biasanya yang minum obat atau obat berat itu penyakitnya udah seluruh tubuh, luas, general. Kalau dia masih lesi-lesi sedikit itu masih bisa via topikal atau oles. Begitu. Kayak salep gitu. Salep ya, atau misal agak luas sedikit itu lewat sampo atau sabun dengan kandungan zat aktif yang untuk untuk menyembuhkannya begitu ya. Oh iya, ini nggak bisa sembuh juga, dia reda aja, kemungkinan bisa timbul lagi. Tapi nggak sembuh. Ya, maksudnya seseorang itu nggak mungkin sembuh, itu berarti tidak akan kena lagi ya. Nggak akan terulang lagi. Gitu. Ya, dia mungkin kena lagi. Jadi dia mereda, kalau ada pemicunya dia bisa timbul lagi. Begitu. Dan itu Dok, kalau misalnya timbul lagi, apakah di tempat yang sama atau bisa ke tempat yang berbeda? Mungkin Dia bisa kalau misalnya pertama timbulnya di siku dia, jadi sifatnya itu kan kronik residif. Kronik artinya dia dalam waktu yang lama, residif artinya dia bisa kambuh kembali. Kambuhnya bisa saja di tempat yang
padi yang tadinya muncul misalnya di siku bisa. Atau mungkin dia ada trauma itu seperti goresan atau gesekan di tangan di sebelah yang lain yang bukan di tempat yang awal, itu juga bisa. Jadi tidak mesti harus kambuh di tempat yang sama. Oke, jadi belum bisa dipastikan juga ya dok ya, bisa Iya. jadi di tempat yang berbeda. Betul. Walaupun kadang banyak kasus itu dia muncul di tempat yang sama. Makanya nanti bekas lukanya atau rasa perih yang dirasakan itu lebih gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan di tempat yang lain. Oke, kita next. Nih klasifikasinya. Untuk detail jenisnya itu kompetensinya mungkin akan diserahkan ke dokter. Untuk masyarakat luas cukup tahu basic-basicnya aja. Ternyata jenisnya banyak. Jadi kalau kayak gini bukan berarti jamur, bukan berarti bisa jadi psoriasis, begitu. Ya, pertama ini yang paling banyak psoriasis plak atau vulgaris namanya. Dia bentuk plak aja, biasanya tidak terlalu lebar, di satu bagian tubuh aja, begitu ya. Ini gambarannya, itu contohnya di siku ya, kering, itu udah fase, nanti ada fase-fasenya. Ini udah fase penipisan ini. Kalau tebal dia tebal banget kayak kerak, kayak yang vulgaris ini, kayak plak. Kayak kerak ya, betul kayak kerak gitu. Yang kedua, psoriasis gutata. Kalau gutata itu kayak tetesan embun. Jadi titik-titik. Iya, ini sering salah diagnosis. Ini infeksi virus nggak ya gitu? Karena dia mirip tetesan embun, kadang digaruk, terus dia muncul melepuh, bula, berair. Terkadang kita pun dokter, kalau pasiennya tidak menceritakan secara detail, itu kayaknya infeksi virus deh, begitu. Makanya butuh pemeriksaan lebih lanjut, begitu ya. Kemudian ada psoriasis inversa. Kalau psoriasis inversa ini dia banyaknya di lipatan. Misal di ketiak, lipatan payudara, atau bagi orang yang agak berisi atau agak gendut ya, di lipatan bawah pusat, di perut yang ada lipatan, di selangkangan seperti itu, di lipatan. Nah, yang di lipatan ini sering salah diagnosis infeksi jamur. Oh gitu, padahal Karena mirip. Iya. ya. Biasanya jamur kan di daerah-daerah lembab. Nah, dia misdiagnosis dengan infeksi jamur, kadang mirip. Kebetulan kalau dapat pasien yang khas, kalau jamur kan tepinya aktif apa dan lain-lain, itu bisa kita, oh ini jamur gitu. Terkadang pun jamur kan tidak khas, dan terkadang dia overlapping, dua penyakit sekaligus, psoriasis kemudian digaruk-garuk gatal lembab terinfeksi jamur, begitu ya. Oke, next, ini psoriasis pustulosa baik lokalisata atau generalisata. Sebenarnya psoriasis ini sendiri dia tidak life threatening, maksudnya tidak menyebabkan kematian gitu, tapi dia bisa mengganggu fungsi hidup. Nah, tapi kalau yang generalisata ini bisa menyebabkan sampai kematian, bisa menyebabkan lebih parah karena dia seluruh tubuh. Kalau dia melepuhnya seluruh tubuh, kita bisa dehidrasi, kekurangan cairan, perih yang berlebihan, itu pun bisa menyebabkan shock ya. Inilah yang menyebabkan dia bisa sampai kematian, begitu yang gawatnya. Kalau yang lain-lain itu cuma mengganggu aktivitas sehari-hari. Oke. Dokter, nanti kita lanjutkan lagi ya dok ya. Baik. Yang lainnya Bu Dokter boleh duduk dulu. Oke. Kita jeda sebentar ya dok ya. Baik. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kita Bersama Kita Sehat.